Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, publik saat ini sedang dihebohkan dengan informasi kembalinya Imam Besar FPI yang mulia Habib Rizik Syihab. Kembalinya Habib Rizik ke tanah air menjadi angin segar bagi sebagian umat Islam, khususnya anggota FPI dan para simpatisannya. Namun, di sisi lain kembalinya Habib Rizik ini menuai tanggapan kontroversial di dalam masyarakat, sehingga tidak sedikit orang-orang yang tidak sepaham dan tidak suka dengan tindakan Habib Rizik dan kelompoknya, kemudian memberikan komentar pedas terhadap Habib Rizik dan kelompoknya. Bahkan, tanggapan-tanggapan tersebut membuat gaduh masyarakat, karena ada sebagian komentar yang dianggap berlebihan dan menghina nama besar habaib atau ahlul bait zurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapi persoalan ini? Sebagai umat Islam, tentunya kita harus senantiasa menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah yang disebut dengan Ahlul Bait. Rasulullah telah menghimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Hal ini karena Ahlul Bait memang memiliki kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, apabila di antara mereka ada yang melakukan penyimpangan dari jalan semestinya, hendaklah ada yang dapat menasehatinya. Himbauan semacam ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang ulama sekaligus habib yang merupakan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal Tarim, Hadramaut, Yaman, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam karyanya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah sebagaimana berikut: li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarafun wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim mazidu inayatin wa qad aktsaru ala ummatihi min alwasiyati bihim wal hisi ala hubbihim wa mawaddatihim wa bidzalika amara Allah taala fi kitabihi fi qoulihi taala qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. Artinya, Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri dan Rasulullah telah menunjukkan perhatiannya yang besar kepada mereka. Beliau berulang-ulang berwasiat dan menghimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, tiada aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian kepada kerabatku. Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam memang seharusnya menghormati dan mencintai Ahlul Bait, bukan saja karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga karena Allah telah memerintahkan kepada beliau untuk berseru kepada umatnya agar mencintai kerabat beliau. Dengan kata lain, perintah untuk mencintai Ahlul Bait merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin tidak meminta balasan apapun dari umatnya kecuali kecintaan mereka kepada keluarga dan keturunannya. Namun juga kita perlu perhatikan bahwasanya Sayyid Abdullah Al-Haddad mengingatkan agar umat Islam dalam memberikan penghormatan dan kecintaan kepada Ahlul Bait bersikap sewajarnya, tidak berlebih-lebihan dan sesuai porsinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh beliau, fa'ala kafatil muslimin ay ya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ay yuwakkiruhum wa yu'azzimuhum min ghairi ghuluwin wala israfin. Artinya, seluruh kaum muslimin hendaknya memastikan kecintaan dan kasih sayang mereka kepada Ahlul Bait serta menghormati dan memuliakan mereka secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Dalam kesempatan yang sama, Sayyid Abdullah Al-Haddad menghimbau agar mereka tetap dihormati semata-mata karena mereka adalah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, kita tetap harus memberikan nasihat kepada mereka para Ahlul Bait jika terjadi penyimpangan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh beliau,
mereka yang berasal dari keluarga dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menempuh jalan leluhur mereka yang disucikan, lalu mencampur adukkan antara baik dan yang buruk disebabkan kejahilannya. Sayoknya lah mereka tetap dihormati semata-mata karena kekerabatan mereka dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, siapa saja yang memiliki keahlian atau kedudukan untuk memberikan nasihat, hendaknya tidak segan-segan menasehati dan mendorong mereka kembali menempuh jalan hidup para pendahulu mereka yang soleh, yang berilmu dan beramal kebajikan, berakhlak terpuji dan perilaku luhur. Pernyataan Sayyid Abdullah Al-Haddad ini sekaligus merupakan jawaban atas sikap sebagian umat Islam yang menganggap bahwa jika ada dari Ahlul Bait yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama, mereka tidak perlu diingatkan karena menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Kemudian Sayyid Abdullah Al-Haddad tidak setuju atas anggapan seperti itu sebagaimana yang dinyatakan beliau. Ada yang mengatakan, biarlah mereka adalah dari Ahlul Bait, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memberikan syafaat kepada mereka, dan mungkin pula dosa-dosa yang mereka lakukan tak akan menjadi mudarat atas mereka. Sungguh ini adalah ucapan yang amat buruk yang menimbulkan mudarat bagi si pembicara sendiri dan bagi orang-orang lainnya yang tergolong kaum jahil. Bagaimana bisa seseorang berkata seperti itu, sedangkan dalam Al-Quran, kitab Allah yang mulia, terdapat petunjuk bahwa anggota keluarga Rasulullah dilipat gandakan bagi mereka pahala amal baiknya, demikian pula hukuman atas perbuatan buruknya. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita pahami bahwa bagi umat Islam wajib senantiasa menghormati dan mencintai Ahlul Bait karena mereka memiliki kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini memiliki dasar dalam Al-Quran seperti yang sudah dinyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 23 tersebut. Namun, di samping itu pula ada kewajiban lain bagi orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat jika ada Ahlul Bait berperilaku tercela. Perbuatan dosa yang mereka lakukan akan dilipat gandakan hukumannya. Namun, cara menasehati mereka harus tetap baik dan hormat, karena bagaimanapun mereka adalah dzurriyyah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita menghormati Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.